Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melanjutkan pembelajaran mengenai Ulrich Zwingli, tokoh reformasi dari Swiss. Dari buku Alistair A. McGrath. Buku itu berjudul Reformation Thoughts and Introduction. Jika kita merujuk pada buku tersebut tentang Ulrich Zwingli, kita tidak menemukan secara utuh bentuk biografi yang panjang, melainkan kerangka perkembangan pemikiran reformasi. McGrath berusaha menunjukkan bahwa Zwingli adalah salah satu arsitek utama tradisi reform yang berkembang secara relatif independen dari gerakan reformasi di Jerman. Ia menekankan bahwa latar belakang intelektual Zwingli dibentuk oleh humanisme Renaissance, terutama melalui pengaruh Desiderius Erasmus dan metode et fontes, kembali kepada sumber-sumber asli. Karena itu, Zwingli memandang Alkitab sebagai satu-satunya norma yang memiliki otoritas tertinggi dalam kehidupan gereja. McGrath menjelaskan bahwa orientasi humanistik ini mendorong Zwingli untuk mempelajari kitab suci dalam bahasa Yunani dan Ibrani, sehingga ia berani mengkritik berbagai praktik gereja abad pertengahan yang tidak memiliki dasar Alkitab. Reformasi yang dibawanya bukan sekedar pembaharuan moral, melainkan suatu rekonstruksi teologis berdasarkan kitab suci. Dalam pandangan McGrath, pendekatan inilah yang menjadi ciri khas reformasi Swiss dan membedakannya dari reformasi Lutheran. McGrath juga menempatkan reformasi Zurich sebagai sebuah gerakan yang berkembang dalam konteks politik dan sosial konfederasi Swiss. Berbeda dengan wilayah Jerman yang masih sangat dipengaruhi struktur kekaisaran Romawi suci. Kota-kota Swiss memiliki otonomi politik yang lebih besar, sehingga reformasi gerejawi dapat berjalan melalui dukungan pemerintah kota. Menurut McGrath, hubungan erat antara gereja dan dewan kota menjadi salah satu karakteristik penting pemikiran Zwingli. Ia percaya bahwa pemerintah sipil memiliki tanggung jawab untuk memelihara ketertiban dan mendukung pelaksanaan firman Allah dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, reformasi di Zurich diwujudkan melalui serangkaian disputasi publik yang menghasilkan perubahan nyata dalam ibadah dan tata gereja. Berbagai praktik seperti penjualan indulgensi, penghormatan terhadap relik, pemujaan gambar, dan kewajiban selibat imam dihapuskan secara bertahap. McGrath menilai bahwa model reformasi seperti ini menunjukkan adanya integrasi yang kuat antara pembaharuan teologis dan pembaharuan sosial. Dengan demikian, reformasi Swiss bukan hanya gerakan akademik, tetapi juga sebuah transformasi masyarakat. Salah satu penekanan utama McGrath adalah konsep sola scriptura yang dikembangkan oleh Zwingli. Menurut Zwingli mengartikulasikan prinsip bahwa segala ajaran dan praktek gereja harus diuji berdasarkan kesaksian Alkitab. Apa yang tidak diperintahkan atau tidak didukung oleh Alkitab dapat ditinggalkan oleh gereja, sekalipun telah menjadi tradisi selama berabad-abad. Pendekatan ini berbeda dengan tradisi gereja Katolik yang memberi tempat penting bagi otoritas tradisi gerejawi. McGrath menunjukkan bahwa prinsip tersebut mendorong Zwingli untuk menyederhanakan liturgi, menghapus penggunaan gambar-gambar religius, dan menempatkan pemberitaan firman sebagai pusat ibadah. Bagi Zwingli, gereja bukanlah lembaga yang menciptakan kebenaran, melainkan komunitas yang tunduk kepada kebenaran Allah yang telah dinyatakan dalam Alkitab. Karena itu, khotbah ekspositoris yang menjelaskan kitab demi kitab menjadi sarana utama pembinaan jemaat di Zurich. Menurut McGrath, warisan ini kemudian menjadi salah satu ciri khas gereja-gereja reform di berbagai belahan dunia. McGrath memberikan perhatian khusus pada perbedaan antara Zwingli dan Martin Luther, terutama mengenai doktrin perjamuan kudus. Ia menjelaskan bahwa keduanya sama-sama menerima otoritas Alkitab,
dan pembenaran oleh iman, tetapi berbeda dalam memahami kehadiran Kristus dalam sakramen. Luther mempertahankan keyakinan bahwa Kristus sungguh hadir dalam roti dan anggur, sedangkan Zwingli memahami perjamuan kudus terutama sebagai tindakan peringatan dan pengakuan iman komunitas percaya. Maigret menilai bahwa perbedaan ini bukan sekedar persoalan liturgi, melainkan mencerminkan perbedaan metodologi teologi antara kedua reformator tersebut. Zwingli cenderung menafsirkan teks-teks Alkitab dengan pendekatan yang lebih simbolis dan rasional, sedangkan Luther mempertahankan makna literal dari perkataan Kristus. Inilah tubuhku. Perbedaan ini mencapai puncaknya dalam Kolokium Marburg tahun 1529, ketika upaya menyatukan kedua gerakan reformasi mengalami kegagalan. Maigret melihat peristiwa tersebut sebagai salah satu titik penting yang menjelaskan mengapa tradisi Lutheran dan Reform berkembang sebagai dua cabang Protestan yang berbeda. Namun demikian, ia tetap menilai keduanya sebagai bagian dari gerakan besar pembaharuan gereja pada abad ke-16. Secara keseluruhan, Maigret menggambarkan Zwingli sebagai seorang reformator yang berhasil menggabungkan semangat humanisme Renaissance dengan komitmen teologis terhadap supremasi Alkitab. Ia bukan sekedar pengikut Luther, melainkan seorang pemikir independen yang memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan identitas tradisi reform. Melalui pendekatan ad fontes, Zwingli mengarahkan gereja untuk kembali kepada teks Alkitab dan praktik gereja mula-mula sebagai standar pembaharuan. Penekanannya pada pemberitaan firman, penyederhanaan ibadah, dan tanggung jawab sosial gereja memberikan fondasi yang kuat bagi perkembangan reformasi Swiss. Maigret juga menunjukkan bahwa gagasan-gagasan Zwingli kemudian diteruskan dan dikembangkan oleh Heinrich Bullinger dan mencapai bentuk yang lebih sistematis dalam teologi John Calvin. Oleh karena itu, dalam Reformation Thoughts and Introduction, Zwingli diposisikan sebagai salah satu tokoh sentral yang membentuk tradisi reform, terutama melalui komitmennya terhadap otoritas Alkitab dan reformasi menyeluruh atas kehidupan gereja dan masyarakat. Refleksi saya, dari pembacaan dan pemahaman yang kita sudah dengar, sudah kita ketahui mengenai Ulrich Zwingli, kita mendapatkan beberapa pembelajaran. Pertama, otoritas Alkitab menjadi pusat penting dari sebuah reformasi. Di dalamnya ada pengajaran, ada prinsip, ada etika moral, dan hidup yang berkenan di hati Tuhan, baik dalam ibadah, dalam bermasyarakat, dalam berpendidikan. Yang kedua, reformasi yang dikerjakan Tuhan melalui gerejanya berdampak pada kehidupan masyarakat. Tidak berhenti di dalam konteks akademis dan gerejawi, tetapi juga bagi masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Reformasi tidak berhenti hanya pada zaman era reformasi abad 13, 14, sampai dengan 15, tetapi terus berlangsung seumur hidup dengan prinsip ad fontes, kembali kepada ajaran yang aslinya. Yang ketiga, gerakan reformasi tidak berhenti pada tatanan pengertian teologis, hidup yang bermoral, perbaikan kehidupan masyarakat, tetapi mengarahkan seluruh hidup bagi kemuliaan Tuhan, menaati firman, dan menyatakan firman secara benar tepat, baik melalui mimbar di gereja, melalui aktivitas di dalam masyarakat, melalui segala kinerja kehidupan berbangsa dan bernegara. Kiranya dengan pembelajaran ini, kita mengerti prinsip-prinsip reformasi yang dikerjakan Zwingli. Tuhan Yesus memberkati. Amin.